Halo teman-teman, ini kita sedang berada di halaman rumah saya, dan di sini saya menggunakan halaman rumah ini sebagai lokasi untuk ternak lebah trigona. Nah ini teman-teman, di halaman saya taruh beberapa stup ya. Ini kurang lebih ada sekitar 30-an stup, termasuk yang di atas. Di atas sini ada juga, dan di balai itu juga ada ya. Jadi ini teman-teman, ini lebah trigona ini termasuk jenis lebah tanpa sengat ya. Jadi aman untuk kita pelihara. Namun bagi teman-teman yang ingin memeliharanya, tentu yang harus diperhatikan adalah sebelum teman-teman memiliki atau menaruh koloni lebah ini di rumah, itu yang harus teman-teman perhatikan adalah ketersediaan sumber pakannya. Nah, sumber pakan dari lebah trigona ini teman-teman, itu adalah dari berbagai jenis tanaman buah, tanaman bunga, atau tanaman sayur bahkan yang ada di sekitar halaman kita. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui tanaman apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber pakan lebah trigona ini. Yuk kita saksikan bersama. Teman-teman, ada 3 kategori ya untuk tanaman yang bisa dijadikan sumber pakan bagi lebah trigona kita. Itu bisa kita kategorikan. Yang pertama, ada pakan yang primadona. Artinya pakan ini sangat disukai oleh lebah. Ketersediaan nektar, kemudian polen itu termasuk resinnya juga banyak gitu ya, dan selalu didatangi oleh lebah. Kemudian ada pakan tambahan ya. Nah, nanti kita akan lihat juga tanaman dari yang termasuk pada pakan tambahan ini. Dan ada jenis bunga yang tidak termasuk ke dalam pakan lebah trigona kita. Coba kita lihat di sini teman-teman. Pada satu kelompok bunga Santos Temon ini berkumpul begitu banyak koloni atau lebah pekerja dari lebah trigona ini. Mereka terlihat begitu sibuk ya mencari nektar di sini, seperti berebut untuk mendapatkan nektar. Bunga ini luar biasa teman-teman, sebagai sumber nektar yang berlimpah ya bagi lebah trigona yang ada di halaman kita. Air mata pengantin atau kita singkat dengan AMP, ini juga merupakan salah satu dari sumber pakan yang utama atau sumber pakan primadona. Kenapa demikian? Karena bunga dari air mata pengantin ini selalu ada setiap hari, selalu mekar dan tidak mengenal musim. Dia ada sepanjang tahun. Jadi memang ini wajib ada tanaman ini. Dan teman-teman, bunga dari air mata pengantin ini banyak sekali menghasilkan nektar, dan itu tidak hanya disukai oleh trigona tapi juga oleh lebah yang lainnya. Bunga jarak Batavia merah ya teman-teman. Jadi ini juga salah satu bunga yang menjadi primadona atau sumber pakan utama ya bagi lebah trigona. Ini bunganya selalu ada hampir setiap hari dan tidak mengenal musim, sehingga ini bunga yang wajib ada ketika kita memelihara lebah trigona. Ini merupakan sumber nektar maupun polen ya. Berikutnya teman-teman, ini bunga teratai ya. Ini lebah sangat suka ya, kalau pagi ini mereka semua berkumpul di sini mencari polen dan juga nektar pada bunga teratai ini ya. Jadi kalau masih ada ruang, teman-teman bisa nanam bunga teratai ini seperti ini ya. Ada bak kecil seperti ini dan terkena matahari yang jelas ya. Bunga teratai ini sangat disukai. Ini teman-teman ada cempaka ya. Jadi cempaka ini termasuk ke dalam pakan tambahan dia. Nah, tapi ini juga artinya lebah trigona senang. Jika ini cempaka ini lagi berbunga rame nih kayak gini, nanti itu madu yang dihasilkan tuh aromanya enak sekali, harum seperti itu ya. Nah ini cempaka. Ini kalau pagi ini juga rame ini berkerumun di sini. Ya, ini banyak sekali polennya di sini. Polennya dan itu menghasilkan aroma yang harum. Ini ada bunga juga. Ini namanya bunga nona makan sirih kalau kita namakan di sini. Ini lebah senang juga ya. Hampir sama dia dengan
air mata pengantin seperti itu. Nah, ini lebah suka juga nih. Keunggulan dari bunga ini teman-teman, dia selalu berbunga, tidak pernah berhenti berbunga, sehingga kalau ini ada, kita bisa menjamin ketersediaan pakan kita untuk lebah di rumah. Nah, ini ada tanaman bunga ya, namanya Teckomaria teman-teman. Ini kalau pagi dia mekar gitu ya, ketika dia mekar nih banyak sekali produksi nektarnya, dan lebah-lebah langsung berkumpul di sini. Ini rajin sekali berbunga, hampir tidak pernah putus bunganya ya. Jadi selesai bunga muncul lagi bunga yang baru seperti itu. Sehingga ini kalau saya harus ada kalau kita memang melihara trigona di rumah. Nah ini teman-teman, ini juga ada bunga episia ya. Ini lebah juga sangat suka nih. Saat dia mekar, ini lebah bisa sampai masuk tuh ke dalam untuk mencari polen ataupun nektar pada bunga episia ini. Jadi kalau ini episia yang ungu ya, ada juga yang hijau macam variannya. Saya senang taruh bunga ini karena memang dia rajin sekali berbunga dan itu menjadi salah satu sumber pakan yang ada di halaman kita. Nah kalau ini teman-teman, ini jenis bunga ya, bunga matahari mini. Jadi ini lebah juga sangat suka, banyak sekali kandungan polen yang ada pada bunga matahari ini. Jadi kalau saya jelaskan teman-teman, polen itu adalah serbuk sari atau yang kita katakan sebagai sel kelamin jantan ya pada bunga yang diambil oleh lebah, dan dia kadang juga jatuh pada putik sehingga terjadi pembuahan. Jadi serbuk sari ini teman-teman, ini menjadi sumber energi bagi ratu maupun bagi lebah pekerja nantinya. Nah ini teman-teman, ini namanya Plumeria ya. Ini masih keluarga dengan Jepun atau Kamboja ya. Ini juga menjadi pakan yang disukai oleh lebah trigona kita. Banyak nektar dan polennya. Ini Euphorbia ya. Jadi ini adalah sumber pakan utama kita, dan dia juga sangat disukai oleh lebah trigona. Ini hampir tidak pernah berhenti berbunga tanaman ini teman-teman ya. Jadi ini sumber polen, ini sumber raptar juga ya, banyak sekali ini. Nah ini teman-teman kalau pelihara lebah trigona diperbanyakkan aja. Dan ini termasuk tanaman yang sangat gampang tumbuh dan memiliki daya tahan hidup yang sangat kuat ya. Di cuaca ekstrim pun dia bisa hidup, jarang disiram pun dia bisa hidup, dan dengan cuaca yang sangat panas pun dia malah bagus ya. Euphorbia ini sebagai sumber pakan yang sangat bagus. Banyak sekali jenisnya teman-teman. Ada yang mahkota bunganya besar dan lebar seperti ini. Nah, ada yang kecil ya. Ada yang kecil begini warna merah. Nah, ada yang warna kuning juga seperti ini teman-teman. Banyak macam warnanya. Nah, ini teman-teman. Ini ada bunga zinnia ya. Ini juga lebah trigona ataupun lebah serana itu suka sama bunga ini karena ini bisa menjadi sumber polen. Masih keluarga dengan bunga matahari dan juga dengan bunga matahari Meksiko, itu masih keluarga ya. Nah, ini bisa menjadi sumber polen juga. Nah ini teman-teman yang tidak kalah disukainya oleh lebah trigona ya, bunga Jepun atau bunga Kamboja. Jadi kalau ini lagi mekar, nanti madunya tuh aromanya mengharum, enak sekali ya. Ini saya punya berbagai macam warna Jepun di sini. Ada yang warna kuning seperti ini ya, aromanya harum sekali. Nah ini bisa menjadi sumber nektar dan juga sumber getah atau yang kita sebut dengan resin ya, untuk lebah trigona kita. Berikutnya sumber nektar dari bunga-bunga yang kecil ini juga sangat disukai teman-teman. Ini contohnya bunga lili ya. Nah, lili ini macam-macam, ada yang rain lili, ini yang jenis lili ya. Jadi ini juga sebagai sumber nektar dan polen juga bagi lebah kita. Nah selain jenis bunga teman-teman, ini juga saya punya tanaman namanya kayu Sulaiman ya. Nah kayu Sulaiman ini memang ada bunganya kecil-kecil, dia warna putih. Nah tapi selain dari bunganya, lebah juga mengambil ekstra floral dari tanaman ini ya. Itu nanti ada cairan yang keluar di ketiak daunnya ini. Itu memang rasanya manis, itu yang dicari oleh lebah. Jadi ini adalah sumber nektar
tapi sifatnya ekstra floral, tidak bersumber dari bunganya, gitu ya. Kayu Sulaiman. Di Taulen Garden juga kami banyak memelihara atau menanam bougainville, teman-teman. Tapi perlu diingat bahwa bunga bougainville ini bukan merupakan sumber pakan bagi lebah trigona, karena dia tidak ada nektar dan tidak ada polen bagi pakan lebah. Jadi ini hanya sekedar untuk hiasan aja ya teman-teman. Termasuk di dalamnya jati ya, dan juga bambu itu bukan merupakan sumber pakan bagi lebah. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini dalam menyiapkan vegetasi atau sumber pakan bagi lebah trigona itu adalah kita memastikan bahwa tanaman yang kita tanam itu bisa mengkombinasi ya antara kebutuhan resin atau getah, kemudian nektar untuk sumber madu, dan juga polen untuk lebah trigona kita. Jadi teman-teman, resin ini digunakan oleh lebah atau getah dari tanaman ini untuk membuat kantong madu dan untuk menutup celah yang ada pada sarang mereka. Dan itu bisa menjadi antibiotik alami bagi lebah itu sendiri yang akan mensterilkan kandangnya. Berikutnya teman-teman, sedangkan bipolen atau serbuk sari ini digunakan oleh lebah, nanti dia akan diubah menjadi bibrit atau roti lebah. Ini menjadi sumber energi bagi lebah itu sendiri dan juga bagi ratu dan anak lebah yang ada, gitu ya. Berikutnya adalah nektar. Nektar itu adalah nanti oleh lebah akan diubah menjadi madu, ya, yang akan menjadi sumber pakan juga bagi lebah itu sendiri. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum teman-teman memelihara lebah trigona, usahakan untuk menyiapkan sumber pakannya dengan menanam berbagai tanaman tadi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Dan ingat, lebah trigona yang kita pelihara itu termasuk lebah yang aman, ya, termasuk pada jenis lebah yang tidak menyengat, sehingga aman kita pelihara di rumah. Oke, sampai ketemu dengan saya di video-video menarik berikutnya. Bye.